Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali dalam kajian kuliah duha. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz yang hadir. Jazakallahu khairan. Marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Terima kasih pada DKM dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan beri kesempatan bagi saya untuk kita melanjutkan berbagi ilmu, yang mana saya mengambil ilmu dari bapak-bapak dan saya membagi apa yang saya ketahui. Semoga yang pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling memberi nasihatlah dalam kebenaran dan sabar untuk berada di atas kebenaran tersebut. Tema yang kita bahas pada kajian kita waktu duha ini yaitu gharar dalam muamalat kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan gharar, yaitu jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Ada yang untung dan ada yang rugi, sehingga untung dan rugi ini dilarang dalam Islam. Hikmahnya karena bisa menyebabkan permusuhan, perselisihan. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Maka kita lihat bentuk-bentuk transaksi di zaman kita sekarang ini yang para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah ini termasuk sesuatu yang tidak jelas atau dia jelas? Sehingga ada yang mengatakan ini tidak boleh, ada yang mengatakan dibolehkan. Kita akan berusaha mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut dan berusaha mencari pendapat yang lebih dekat kepada dalil Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang sering bahkan ya hampir semua orang di zaman kita sekarang ini melakukan transaksi dengan cara online maupun menggunakan telepon, karena ini adalah sarana yang memudahkan bagi kita. Yang mana kalau dahulu jual beli tersebut kita harus bertemu dengan orangnya dan melihat barangnya. Nah, di zaman kita sekarang ini kita bisa mengetahui barang tersebut ada atau tidaknya dengan cara menelepon atau dengan telepon dan menanyakan bentuk spek barangnya
atau bahkan seiring dengan perkembangan zaman bisa langsung dikirimkan gambarnya melalui internet. Bahkan seiring dengan perkembangan kecepatan internet bisa langsung video call, bisa langsung melihat barangnya atau video barang tersebut dikirimkan. Nah, kemudian bahkan ada pasar yang mana berbentuk aplikasi. Di aplikasi tersebut kita bisa melihat berbagai jenis barang-barang. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan, sama seperti di pasar. Ya, di pasar tersebut berbagai macam barang diperjualbelikan. Tentunya sebagai seorang muslim kita hanya boleh melakukan jual beli pada barang yang dibolehkan oleh syariat. Maka haram kita menjual atau membeli barang yang dilarang oleh syariat. Tetapi apakah jual beli barang yang tidak kelihatan ini tidak ada kita lihat depan mata, ya, ini dibolehkan atau tidak? Maka ulama dahulu mereka sudah berbeda pendapat tentang membeli barang yang tidak ada di tempat transaksi. Barangnya tersebut ada, tapi di tempat transaksi tidak ada, tempat majelis, ya, tidak dilihat, tidak disaksikan barangnya. Maka ini dinamakan dengan mausuf ala zimmah. Bai'ul ghaib ala sifat, bai'ul ghaib ala sifat, artinya ghaib itu barang yang tidak ada, sifat yang hanya disebutkan speknya. Maka barang yang hanya disebutkan speknya, yaitu misalkan hanya gambarnya saja dilihatkan pada kita, ya, atau spek barang tersebut di video saja dilihatkan pada kita, tidak langsung kita lihat barangnya depan kita. Maka pendapat pertama mengatakan ini tidak sah, ya, walaupun barangnya ada tapi hanya spek gambar atau videonya tidak langsung kita lihat, tidak bisa kita langsung ambil, maka ini masih hanya menceritakan speknya saja, maka ini tidak sah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Beliau berkata dalam kitab beliau Minhajut Talibin, dalam kitab Minhajut Talibin jilid 2, Imam Nawawi berkata, pendapat yang kuat dalam mazhab, maksudnya mazhab Syafi'i, bahwa jual beli barang yang tidak ada, yang hanya sifatnya saja, sifat itu baik dengan diceritakan maupun dari gambar maupun dari video, itu tidak sah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW yang mana Abu Hurairah berkata, bukan sabda Rasulullah SAW, tapi larangan Nabi yang dinukil oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak jelas. Dengan tidak dilihat langsung barang tersebut, tidak ada tempat kita transaksi, maka ini dianggap tidak jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sehingga ini dianggap tidak jelas kalau hanya spek saja. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bentuk transaksi yang menceritakan spesifikasi barang atau melihat gambarnya dengan rinci atau videonya secara rinci, maka ini dibolehkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Jadi selain dari mazhab Syafi'i mengatakan jual beli spesifikasi saja yang diceritakan,
maka ini dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di antara bentuk jual beli, barang yang dijualkan tersebut disebutkan hanya speknya saja. Dan mayoritas ulama membantah pendapat yang melarang bahwa ini dilarang dikarenakan ada larangan Nabi karena tidak jelas, maka dibantah. Ya, ini jelas dengan spek tersebut, tidak ada yang tidak jelas, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena si pembeli dengan rincian spesifikasi tersebut berarti beliau sama seperti barangnya ada di hadapan beliau. Misalkan kita beli barang, dilihatkan gambar, berarti seolah-olah gambar itu ada di depan kita, videonya berarti seolah video itu ada di depan kita, atau dengan rincian sifatnya saja, berarti dengan rincian sifat itu ada seolah-olah di depan kita. Jadi ini jelas, ini bukan tidak jelas. Tidak pas penggunaan dalil larangan bahwa ini termasuk jual beli yang tidak jelas. Kenapa? Karena juga ada dalil bahwa dengan menyebutkan spek itu itu sudah menghasilkan keyakinan. Ya, dengan hanya menyebutkan ciri-ciri saja itu sudah menghasilkan suatu pengetahuan yang pasti atau ilmu, namanya yakin kita. Padahal hanya speknya saja. Ya, tidak dikatakan lagi sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui, tapi sudah diketahui, sudah jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya Allah menganggap kafir orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini mereka sudah diberitahu oleh Allah dalam kitab mereka bahwa akan ada nabi akhir zaman, disebutkan ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya seperti ini. Nah, Allah menghukumi dengan spek tersebut, kemudian ternyata benar diutus seorang nabi di akhir zaman itu, Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan spek yang disebutkan Allah Ta'ala. Kemudian mereka ingkari. Pengingkaran mereka ini dianggap tidak ada lagi alasan tidak tahu, karena sudah jelas bagi mereka. Nah, Allah mengatakan falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Tatkala datang kepada mereka yang mereka sudah ketahui, ma'arafu, maka mereka ingkari. Maka Allah mengatakan spek itu ada, menyebutkan spek secara rinci itu sudah tahu, tidak lagi dikatakan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak tahu. Juga berdasarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari Imam Bukhari, bahwa dengan spek, baik itu diceritakan maupun yang gambar maupun yang video, itu sudah sesuatu yang jelas, bukan lagi sesuatu yang tidak jelas. Yaitu larangan kepada istri, dilarang Nabi untuk menceritakan ciri-ciri fisik temannya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la tubashirul mar'atul mar'ata. Jangan seorang wanita yang dia seorang istri dari suami, dia ceritakan seorang wanita temannya kepada suaminya. Ya, misalkan teman saya rambutnya begini, kulitnya begini, matanya begini, hidungnya begini misalkan. Ya. Atau dulu dia gendut, sekarang udah langsing misalkan. Diceritakan rinci oleh istrinya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fatanatu li zaujiyah, kemudian diceritakan kepada suaminya, larangan Nabi, kemudian Nabi sebutkan ka'annahu yanzuru ilaiha.
dilarang menceritakan tersebut. Dengan diceritakan tersebut Nabi mengatakan seolah-olah suaminya melihat langsung. Nah, ini jelas menyatakan Nabi bahwa apa? Ya, sesuatu yang diceritakan spek itu seperti melihat. Maka pendapat mayoritas ulama mengatakan ya, barang yang diceritakan speknya, gambar maupun yang video, maka itu sesuatu yang sudah jelas. Maka tidak ada larangan pada jual beli yang hanya disebutkan speknya. Nah, kemudian berikutnya, apakah masih ada sesuatu yang gharar dalam jual beli online tersebut? Ya. Maka orang yang menjual beli barang di online itu ada 3 bentuk dilihat dari kepemilikan barang. Ada orang yang memang dia berjualan di cara online itu memang barangnya sudah ada milik dia. Barangnya sudah di stok, sudah disediakan, kemudian dia iklankan fotonya, spek. Nah, itu milik dia. Ada juga yang kedua, ya, dia hanya copy paste barang orang lain di foto, kemudian dia iklankan di secara online. Ya. Ada juga yang ketiga, dia memang sudah dapat izin, silakan jual, ya, silakan jual, nanti begitu ada pembeli nanti saya kasih fee sekian persen. Nah, apakah ada gharar pada bentuk-bentuk transaksi seperti ini? Yang pertama, kalau orang tersebut sudah memiliki barangnya dan kemudian dia jual secara online, maka tentunya tidak ada gharar lagi. Barang sudah jelas milik orang tersebut dan halal dia menjual barang miliknya. Dan yang kedua, ya, kalau orang tersebut sebagai wakil, misalkan ya mendapat izin, tapi wakil ini juga kadang-kadang salah memahaminya. Yang benar itu wakil itu yang dibolehkan, silakan jual, nanti kamu saya kasih fee sekian persen. Ya, otomatis apa? Si penjual tadi hanya mencarikan orang si pembeli. Kemudian transaksi jual beli antara pemilik barang dengan orang tersebut, atau bisa juga si wakil tadi langsung melakukan transaksi. Ya. Maka tanggung jawab dari barang ini siapa yang bertanggung jawab? Pemilik barang, bukan si wakil tadi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Misalkan ya, si pembeli mengatakan saya maunya barang harus selamat sampai saya. Ya, seinginnya demikian. Maka ternyata rusak waktu pengiriman. Maka kalau yang benar itu si wakil tadi dia tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Pemilik barang. Karena dialah yang memiliki barang. Nah, tapi kalau seandainya pemilik barang katakan silakan cari pembeli, ya nanti ambil barang dari saya, tapi kalau ada apa-apa rusak di jalan kamu tanggung jawab. Berarti itu bukan wakil, berarti dia beli putus, penjual kedua dia berarti. Ya. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Ya. Yang mana katanya wakil dapat izin, Ustadz, dia dapat izin, tapi coba tanya kalau seandainya barang rusak siapa? Saya nanggung, Ustadz. Berarti bukan wakil, berarti dia penjual. Ya. Penjual yang kedua. Nah, berarti di sana ada sesuatu yang kalau dia penjual, nah berarti ada gharar di sana. Ya. Artinya apa? Di mana letak ghararnya? Yang mana Rasulullah SAW misalkan kalau yang dia katakan wakil tapi dia yang bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan barang,
Nah, berarti dia penjual kedua dan prakteknya misalkan barang dikirim langsung dari pemilik barang pertama langsung ke pembeli kedua atau konsumen dari orang mencarikan tadi. Maka ini ada ghorornya. Di mana letak ghorornya? Letak ghorornya karena Nabi melarang la tabi' ta'aman hatta takbidahu. Jangan kamu menjual makanan sampai kamu menguasainya, menerima barang tersebut. Artinya Nabi di sini melarang dengan kita mengasih uang itu memang sudah terjadi perpindahan kepemilikan, barang tersebut sudah sah milik kita. Tapi Nabi mensyaratkan kalau ingin jual ke orang lain, syarat kedua harus kita terima dulu barang tersebut secara sempurna. Baru boleh kita menjual ke orang lain. Kalau kita belum menerima barang tersebut, hanya telepon, saya beli ya barang itu, saya transfer sekarang, tapi kirim ke si fulan, maka itu dilarang Nabi. Kenapa? Tadi harus terima dulu. Supaya apa? Jelas perpindahan tanggung jawab kerusakan barang tadi. Nah, karena kalau seandainya prakteknya seperti itu, jadi tidak jelas tanggung jawabnya, ya, jadi tidak jelas. Nah, itu yang tadi terjadi kerusakan barang. Akhirnya si penjual pertama mengatakan, itu kan bukan tanggung jawab saya. Dan kemudian yang kedua mengatakan, kan saya tidak nerima barang, berarti barangnya rusak masih dari kamu, saya tidak melihat tadi. Ya, sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Itu ada gharar, ya, ketidakjelasan. Memang sudah milik tapi belum sempurna dengan kita membayar itu tersebut, uang barang harga barang tersebut, tapi belum sempurna karena belum kita terima. Karena sempurnanya barang tersebut milik kita, setelah kita bayar kita terima, nah itu sempurna. Kalau ada apa-apa kita bertanggung jawab, ya kan? Tapi kalau kita belum terima, itu belum sempurna. Kalau misalkan kita beli barang, ya, sudah kita bayar, kemudian sampai di rumah kita rusak, ya, maka tentu kita komplain karena saya ingin beli barang yang bagus. Nah, sehingga dengan serah terima itulah sempurna kepemilikan. Sehingga Nabi melarang hal itu, ya, dilarang secara online. Misalkan kita dropshipper, ya, dropshipper ini dilarang, ya. Kemudian, ya, dropshipper juga biasanya prakteknya dia, ya, kalau tadi izin, kalau sering banyak juga yang dropshipper itu tanpa izin dari pemilik barang. Kalau tadi dia izin, walaupun izin tapi dilihat dari hakikatnya. Ya, kalau yang ketiga memang tanpa izin dia. Contohnya, ya, kalau secara online, misalkan dia copy paste gambar pemilik barang, speknya, kemudian dia tawarkan lagi, bikin akun sendiri, bikin lapak sendiri di marketplace. Begitu ada yang membeli, kemudian dia dropshipkan lagi dia pesan lagi ke pemilik tadi. Nah, tanpa pengetahuan dari pemilik barang, maka ini jelas dilarang. Nah, jelas ini dilarang karena menjual barang yang belum dimiliki. Nabi mengatakan, la tabi' ma laisa indak, jangan menjual barang yang belum ada pada dirimu. Ucapan Nabi kepada Hakim bin Hizam. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena Hakim bin Hizam bertanya, ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku dan dia ingin membeli suatu barang yang barang itu tidak ada padaku, ya, tidak ada padaku. Boleh tidak saya melakukan akad jual beli dengan orang tersebut, kesepakatan, saya akan belikan barang untuk kamu, ya, kesepakatan jual beli, saya tetapkan harga sendiri, kemudian akad jual beli, saya terima uangnya, kemudian setelah itu saya beli dari pasar barangnya, ya. Maka Nabi mengatakan di jawaban Nabi tadi, la tabi' ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kenapa? Ada gharar di sana. Apa ghararnya?
kemungkinan kita sudah adakan kesepakatan, berarti wajib menepatinya. Kalau tidak berdosa. Nah, kemudian baru setelah itu kita cari ke pasar, ternyata tidak ada barangnya. Nah, berarti kita sudah melakukan suatu kesepakatan yang tidak jelas, maka ini haram. Ya, inilah dilarang Nabi, hikmahnya dengan teks tersebut jelas ya. Ini terdapat unsur ghararnya. Nah, itu pada bentuk jual beli dengan menggunakan aplikasi online maupun dengan telepon. Kemudian yang terdapat gharar dalam transaksi kontemporer berikutnya yaitu pada pre-order, ya, gharar pada pre-order atau supply kontrak. Apa ini maksud dengan pre-order atau supply kontrak? Supply kontrak adalah bentuk transaksi. Transaksi itu adalah kesepakatan yang dilakukan salah satu pihak, yang mana pihak ini siap menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak yang lain pada waktu tertentu, yang mana objek barang ini belum ada, ya, belum ada sekarang. Nah, ini lain yang maksud dengan supply kontrak. Jadi kita kesepakatan kontrak akan menyediakan barang yang dibutuhkan. Tapi sekarang barang yang dibutuhkan itu belum ada pada kita dan kita sudah sepakat, ya. Kesepakatan ini tidak bisa dibatalkan. Ya, kita akan sediakan barang yang dibutuhkan tersebut. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hukumnya tergantung dari, kan ada gharar di sini. Ya kan? Ghararnya mana? Nah, kontrak itu ada kesepakatan. Waktu kesepakatan tersebut si penyedia barang ini belum memiliki barang yang akan dia sediakan. Nah, di sana letak ghararnya, ketidakpastiannya. Tetapi apakah seluruh bentuk pre-order ini haram? Maka tergantung dari barang yang akan disediakan. Ya. Yang pertama barang yang akan disediakan itu dibikin dahulu, belum ada di pasaran. Nah, itu bentuk pertama. Bentuk yang kedua, barang yang dipesan itu yang akan kita, misalkan saya sebagai pihak pertama yang akan menyediakan barang dari pihak kedua. Nah, kalau yang pertama saya melakukan kontrak, tapi barang yang akan saya sediakan ini ya akan saya bikin dahulu. Contohnya seperti apa? Contohnya si B tadi dia pesan pada saya baju, ya, karena saya misalkan tukang jahit, ya, saya tukang jahit. Akhirnya dia minta, Ustaz, saya pesan baju koko 10. Akhirnya ya kita bikin kesepakatan, speknya jelas, warna, gambar, kemudian apa lagi biasanya baju itu, desainnya, ukurannya, harganya jelas semua. Akhirnya ya dibayar DP misalkan, ya, bayar DP. Biasanya pakai DP ya, kalau pesan baju ini kayak DP kan. Nah, biasanya pakai DP. Akhirnya bayar DP. Sisanya kapan? Kalau barang sudah diterima. Nah, ini dibolehkan atau tidak? Nah, ini untuk yang pertama. Ya, jelas ya gambarannya. Yang kedua, nanti akan kita bahas hukumnya. Yang kedua,
orang tadi pesan kepada saya, tapi barang itu tidak saya bikin lagi, tidak saya olah, tapi barangnya sudah ada di pasaran. Apa contohnya barang sudah ada di pasaran? Apa ya? Contohnya buku tulis. Saya sepakat dengan suatu sekolah, ya, akan menyediakan buku paket. Ya, buku paket itu sudah ada di pasaran, sudah ada. Kemudian saya sepakat akan mengadakan. Ketika kesepakatan itu saya belum memiliki buku paket tersebut, ya, saya belum memilikinya. Kemudian bahwa saya akan menyediakan buku paket, jumlahnya sekian dari untuk kelas ini sampai kelas itu, ya, harganya sekian, bayar DP. Nah, ini boleh atau tidak? Jelas? Nanti barangnya belum, sudah ada tapi belum saya miliki. Nah, kita bahas hukumnya. Ini kan gharar. Barangnya kan belum ada kan, sama-sama belum ada, tidak jelas ini barangnya. Nah, untuk kasus yang pertama, barangnya dibikin dulu, saya bikin dulu tadi baju tadi, ya. Kontraknya sudah ada. Berarti itu dibolehkan atau tidak, maka ini dibolehkan. Kalau barangnya dibikin dahulu, maka ini dibolehkan. Dalilnya apa? Dalil bolehnya bahwa Nabi juga pernah melakukan akad seperti ini. Beliau pernah meminta dibikinkan cincin dari emas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Inni kuntu istana'tuhu. Dulu aku memang pernah istana', meminta tolong dibikinkan, ya, dibikinkan cincin dari emas. Kemudian wa inni la albasuhu. Sekarang aku tidak gunakan, diharamkan Allah Ta'ala. Nah, jadi yang Nabi menyebutkan bahwa beliau pernah memakai jasa orang untuk dibikinkan, tapi kemudian beliau mengkabarkan emas itu haram bagi laki-laki, maka para sahabat pun melepaskan semua cincin emasnya. Dalilnya mana? Dalilnya itu Nabi pernah meminta tolong dibikinkan. Yang mana orang tadi kan menjual barang belum ada, sudah ada kesepakatan Nabi. Juga Nabi pernah minta dibikinkan mimbar beliau. Ya, mimbar itu kan dari kayu yang diolah. Nah, ini menunjukkan apa? Itu juga dilakukan Nabi. Nah, dalam pembayaran tadi pakai DP, ya. Jadi itu namanya akadnya dalam Abu Hanifah mengatakan ini dibolehkan, namanya akad istisna. Akad istisna, untuk minta tolong dibikinkan. Ada perbedaan, ya, istisna. Istisna yaitu pembuatan. Ada perbedaan antara mayoritas ulama dengan Abu Hanifah soal cara pembayaran. Ya. Kalau soal meminta tolong dibikinkan, maka semuanya sepakat boleh. Mayoritas ulama juga membolehkan karena Nabi melakukannya, ya kan? Cuman soal pembayaran pakai DP itu boleh atau tidak? Paham? Maka kalau pakai DP hanya sebagian harga saja, mayoritas ulama katakan tidak boleh. Yang tidak boleh itu siapa? Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya dan bisa termasuk jual beli hutang dengan hutang. Paham maksudnya? Hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang, barangnya belum ada, hutang. Pembayarannya DP, berarti sisanya apa? Hutang. Berarti terjadilah hutang dengan hutang. Yang mana jual beli hutang dengan hutang ini sepakat para ulama itu dilarang. Jelas?
Jadi kalau kita sudah ada kesepakatan tapi barang tidak ada, pembayaran juga tidak ada, maka ini batal, ini tidak sah. Kesepakatan itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nah ini, ya berarti hutang dengan hutang yang mana hadisnya lemah. Rasulullah SAW, hadis yang lemah ini disepakati para ulama dari dulu sampai sekarang. Jual hutang dengan hutang itu tidak boleh karena ya tidak ada gharar tinggi, sangat tinggi ketidakjelasannya. Sehingga mayoritas ulama mengatakan ya tidak boleh pakai DP. Terus bagaimana supaya boleh? Karena Nabi melakukannya. Maka dijadikan salam. Salam itu maksudnya bagaimana? Berdasarkan hadis Nabi yang lain, yaitu beliau datang ke kota Madinah. Kemudian beliau mendapati orang-orang Madinah, mereka biasa pesan kurma untuk diterima nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Ya. Maka Nabi membolehkan. Tetapi sering terjadi perselisihan, ya, terjadi perselisihan yang mana hanya DP dibayar, kemudian speknya tidak jelas. Spek barang yang akan dibeli itu tidak jelas, maka Nabi memberi ketentuannya supaya tidak terjadi perselisihan. Apa ketentuannya? Nabi mengatakan falyuslif bikailin ma'lumin wa wazni ma'lumin ila ajali ma'lumin. Maka falyuslif, serahkan uang itu tunai seluruhnya. Ya, berapa harganya? Misalkan baju yang tadi harganya, total harganya 10 juta. Supaya boleh, mayoritas ulama mengatakan apa? Bayar 10 jutanya langsung pada kesepakatan. Ya, seperti yang diucapkan Nabi, fal yuslif, serahkan uangnya seluruhnya. Kemudian apalagi ketentuan Nabi, uang yang terima tunai ini seluruhnya ditukar dengan barang yang nanti hanya spek secara rinci. Nah, tadi kita katakan, makanya mayoritas ulama mengatakan supaya dia boleh, speknya harus jelas. Bahan kainnya, desainnya, warnanya, supaya apa? Supaya tidak ada ketidakjelasan. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Maaf, saya kadang-kadang ngomongnya salah, soalnya sedang sariawan. Ya. Kesulitan saya ngomong karena sariawan. Ada pun Abu Hanifah, jadi mayoritas ulama mengatakan ya supaya boleh bayarnya harus tunai. Ya. Nah, sehingga apa? Supaya dibolehkan, menurut mayoritas ulama harus semua pembayar itu harus tunai. Misalkan pesan nasi goreng, ya. Nah, kalau menurut mayoritas ulama harus bagaimana? Bayar dulu tunai. Karena nasi goreng tidak ada, uangnya tidak ada, maka bayar dulu tunainya. Bayar dulu tunai nasi goreng tersebut. Atau ibu-ibu ada acara arisan di rumah, kemudian pesan makanannya apa? Pastel 60 porsi, gado-gado 60 porsi. Supaya boleh bagaimana? Bayar dulu semuanya tunai. Ini menurut mayoritas ulama. Ya. Jadi tidak boleh. Tapi prakteknya kalau kita makan nasi goreng bayar enggak? Enggak. Ya, belakangan udah selesai baru bayar kan. Nah, selama ini pernah dibahas nggak, Bu? Iya, artinya itu sudah kebiasaan masyarakat kan, dari generasi terus sampai zaman dulu pun begitu, sudah biasa begitu. Orang dulu pesan roti, makanan mereka itu sudah biasa. Ya, cuman jumhur ulama mengatakan supaya dia boleh serahkan uangnya semuanya di depan pesanan kesepakatan tadi. Ya. Jadi mayoritas ulama mengingkari kalau akan terjadi hutang dengan hutang. Tetapi Abu Hanifah mengatakan, ya. Abu Hanifah mengatakan ini ada perbedaan antara ini. Maksudnya ini bukan salam, ya. Kalau salam sudah jelas dalam hadis yang lain. Yang tadi orang Madinah membeli kurma. Tapi ini bukan salam.
memang sudah biasa di tengah masyarakat mereka memesan barang yang dibikin dulu, bayarnya DP atau nanti ketika sudah jadi, tapi kesepakatannya di depan saja. Dan ini bukan jual beli barang. Ya, Abu Hanifah mengatakan ini bukan jual beli barang. Kenapa? Orang yang menjual baju tadi dia bukan jual baju, tapi dia jual apa? Jasa. Dia bukan jual barang, tapi dia jual jasa. Paham? Orang nasi goreng tadi dia jual jasa apa jual nasi? Dia jual jasa. Ya, jasa yang dijualnya bukan jual barang. Sehingga ini akadnya khusus, namanya akad istisna. Tolong buatkan. Jadi dia menjual jasa, bukan menjual barang. Jadi tidak termasuk larangan Nabi jangan menjual barang belum dimiliki. Karena ini bukan barang tapi jasa yang dijualnya. Dibolehkan menjual jasa yang mana ya jasa itu boleh uangnya pakai DP atau bayar sudah jadi, itu sudah biasa. Kalau jasa tidak ada perbedaan para ulama. Akadnya istisna. Ya, istisna itu pada hakikatnya jual jasa, bukan jual barang. Ya. Nah, sehingga pendapat yang inilah yang dikuatkan oleh ulama kontemporer. Ya. Jadi pendapat Abu Hanifah lah. Nah, ini secara akal Abu Hanifah ini secara akal sangat diterima. Memang Nabi dilarang menjual barang belum dimiliki. Yang mana tadi Nabi mengatakan jangan menjual barang yang belum dimiliki. Maka dibantah oleh Abu Hanifah ini bukan barang tapi menjual jasa. Yaitu jasa merubah tadi kalau pastel merubah tepung, telur, kentang, apalagi Bu telur dirubah menjadi suatu bentuk yang lain pastel. Ya, atau merubah kain benang dirubah menjadi baju. Nah, jasa merubah itu yang dijual. Ya, memang ada barangnya juga sedikit, ya, ada juga. Tapi bisa dikalahkan, kan ada barang juga. Barang tadi apa? Kain, ya, kain kemudian benang. Atau kalau pastel tadi kan jual tepung, jual telur. Tapi pada hakikatnya kan bukan itu yang dijualnya. Yang dijualnya adalah jasa pengolahan tadi. Jadi sehingga jasa itu mengalahkan barang. Nah, sehingga wallahu a'lam pendapat Abu Hanifah ini kuat. Ya, kuat sehingga dibolehkan dalam jual jasa itu boleh pakai DP atau nanti sudah jadi baru dibayar. Nah, itu tidak ada perbedaan para ulama. Ya, para ulama sepakat. Ya, misalkan kita suruh orang bikin pagar, ya, kemudian kita bayar misalkan sudah jadi atau pakai DP itu boleh, nggak ada perbedaan para ulama. Ya, jadi itu untuk barang yang dibikin dulu, ya, dibikin dulu. Tapi para ulama mayoritas ulama mengatakan harus tunai, tapi Abu Hanifah boleh pakai DP dan pakai DP ini kuat pendapatnya. Sekarang kita masuk barang yang sudah ada, ya, pre-order tapi barangnya sudah ada di pasaran, tidak perlu diolah lagi, tidak perlu dirubah bentuk, ya, tidak ada perubahan bentuk lagi. Maka otomatis tidak ada perbedaan ulama ini dilarang. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la tabi ma laisa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Jadi kontrak tadi menyediakan buku paket yang sudah ada di pasaran baru kita beli, bukan milik kita. Nah, itu tidak boleh. Ya. Apalagi kalau bayarnya DP. Terjadi utang piutang. Buku paketnya tidak ada, pembayarannya hutang separuhnya, maka terjadi utang piutang. Maka sepakat para ulama ini adalah haram. Bagaimana supaya dibolehkan? Nah, tapi udah biasa masyarakat biasa melakukan demikian. Maka caranya supaya dibolehkan, ya,
Yang pertama, dijadikan jual beli salam. Bagaimana supaya jadi jual beli salam? Maka sepakat para ulama boleh misalkan ya, untuk menyediakan, biasanya kan kontrak itu kan jauh hari sebelum hari hanya kan, ya kan? Maka itu pas untuk salam. Salam itu yang mana Nabi datang, orang Madinah pesan kurma 2 tahun 3 tahun. Nah, untuk tahun ajaran tahun depan kita sudah bikin kesepakatan bagaimana kalau saya yang menyediakan buku paket, harganya saya kasih murah. Ya, saya lebih murah. Ya, dan itu memang tujuan salam, harganya murah karena lama akan diterima barangnya oleh pemiliknya. Contohnya seperti kita beli tiket ya, atau jasa-jasa yang lainnya. Kapan kita berangkatnya? Masih 6 bulan lagi, masih sebulan lagi, ya kan? Itu salam itu. Padahal sudah tunai kita bayar semuanya, iya kan? Itu salam, jual beli salam namanya. Ya. Kan jelas speknya, tanggalnya, kelasnya kelas apa, fasilitas apa yang kita dapatkan, itu jual beli salam namanya. Ya. Nah, ini caranya jadikan jual beli salam. Tapi pihak sekolah nggak mau, khawatir nanti, dan itu memang dikhawatirkan zaman sekarang ini. Orang kalau sudah terima uang, habis itu hilang dia, kabur, nggak ada berita. Ya, khawatir, sangat risiko. Misalkan kita baru kenal dengan seseorang, kemudian dia menawarkan akad salam pada kita, jangan mau. Nah, solusi berikutnya bagaimana? Solusi berikutnya, rubah ini bukan suatu kesepakatan. Kalau kesepakatan itu apa? Tidak bisa dibatalkan satu pihak. Tapi dirubah menjadi apa? Hanya pesan barang. Nah, kalau pesan itu artinya apa? Janji akan melakukan jual beli. Paham perbedaannya? Begitu barangnya sudah ada, bisa saja pihak sekolah mengatakan, nggak jadi, kami ternyata nggak pakai ini. Nah, itu bedanya. Paham? Nah, janji untuk melakukan jual beli. Nah, begitu sudah ada barangnya, baru kita lakukan akad jual beli. Jadi hanya sifatnya pesan barang saja. Dan pesan barang itu tidak mengikat, dan dia bukan kontrak yang harus ditaati oleh para pelaku transaksi. Nah, itu dia bentuk akad yang gharar pada suplai kontrak, yang itu juga banyak dipraktekkan di tengah masyarakat. Berikutnya, transaksi di tengah-tengah kita yang ada juga untung ruginya. Terkadang kita untung, terkadang kita rugi, yaitu pada asuransi. Ya. Apa yang maksud dengan asuransi? Asuransi perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi. Perusahaan ini adalah sebagai penanggung untuk memberikan pergantian kerugian yang disepakati kepada nasabah atau tertanggung, dengan syarat nasabah harus membayar premi yang tertentu. Ya, nah ini yang maksud dengan asuransi. Jadi perusahaan sepakat dengan nasabahnya, kalau terjadi pada hal-hal yang bisa mengklaim kerugian tersebut, misalkan asuransinya asuransi jiwa. Nah, kalau kerugiannya, kalau dia meninggal, maka si nasabah berhak meminta ganti rugi sejumlah uang tertentu. Tapi syaratnya apa? Nasabah harus membayar premi sekian, baik dengan cara tahunan atau bulanan atau sekali bayar untuk selama-lamanya. Nah, itu premi. Jadi ada uang. Nah, ini kan untung-untungan, ya kan? Di mana untung ruginya? Ketika nasabahnya meninggal,
Baru hari ini kontrak, besok dia ternyata tabrakan. Untung nggak dia? Untung dia. Untungnya dia apa ahli warisnya? Ahli warisnya untung, Pak. Dianya musibah. Musibahnya apa? Sudah melakukan yang koror. Nah, ahli warisnya untung. Nah, ya. Dapat tadi bayarnya hanya berapa? Misalkan bayarnya hanya berapa sih asuransi jiwa? Ada yang tahu? Berapa biasanya, Bu? Saya nggak tahu asuransi. Ya, misalkan bayarnya asuransi jiwa itu per bulan 300.000 misalkan. Ya. Misalkan segitu. Ternyata baru sekali bayar dapat langsung berapa dapatnya? 200 juta. Mendapat 200 juta misalkan. Untung nggak dia? Nah, apa ahli warisnya? 200.000 dengan 200 juta. Nah, kan untung banyak dia. Ternyata setelah sampai 5 tahun nggak mati-mati dia. Siapa yang untung? Asuransi. Karena 5 tahun kali 200.000 sudah berapa itu? Ya, untung perusahaannya. Nah, ini ya. Tapi kenapa ini ada? Kenapa bisa banyak di masyarakat? Karena kalau pandangan manusia ini meminimalkan risiko. Iya kan? Biasanya untuk risiko yang kemungkinan sering terjadi. Nah, di sana makanya muncul seperti itu untuk sesuatu yang sering terjadi. Dan awal munculnya asuransi ini risiko pada abad abad 14. Yang mana abad 14 ini sarana transportasi masih sangat sederhana. Orang-orang, para pedagang tersebut melakukan dagang, membawa barang-barangnya menggunakan antar pulau itu menggunakan ketika itu ya hanya ada perairan paling murah dan teknologi hanya itu, pakai kapalnya juga sederhana, sehingga sering terkena musibah, tenggelam, ombak besar atau angin ya, angin yang kencang sehingga sering tenggelam, dan itu risiko bagi para pedagang dahulu. Kalau kita sekarang ini apa yang sering terjadi, yang bawa kendaraan di Jakarta misalkan, saya perhatikan kendaraan mobil Jakarta itu jarang nggak penyok. Rata-rata penyok-penyok, Bu. Walaupun mobilnya apa yang mahal-mahal pun tetap penyok. Penyebabnya apa? Jalanan sempit, mobilnya banyak, sering macet, orang sudah stres, akhirnya udah siapa duluan. Akhirnya nggak penting lagi yang masalah mobil bisa cari, yang penting saya sampai tujuan. Nah, makanya akhirnya kesempatan bagi pelaku bisnis, wah ini kayaknya asuransi kecelakaan ini kalau kita terapkan ini, bagi saya risiko itu sangat besar, ya kan? Sangat besar bagi saya, sehingga saya merasa aduh nggak apa-apa lah bayar berapa 1 tahun apa namanya itu berapa bayarnya sekali bayar, Pak? 1.700.000. Nah, saya nggak tahu. Nah, kita bayar sekali, tapi apa keuntungan saya? Nah, kayaknya saya sering sering tabrakan, sekali saja 300, apalagi kalau sampai parah, kan untung saya, ya kan? Itu perasaan saya. Tapi perusahaan asuransi bagaimana? Perusahaan asuransi karena banyak orang yang tertarik, mungkin yang klaim itu hanya 10%, ya, atau 5%. Nah, orang yang ikut itu sampai 100% jumlahnya. Otomatis ada 80% dia untungnya 90%, dan itu lebih besar untungnya dia. Jelas? Nah, nggak ada. Artinya bagi saya untung rugi. Ada untungnya kalau misalkan sering dalam tahun itu, bahkan orang berani sengaja menabrakkan. Kenapa? Wah, saya tahun ini sudah bayar 1 juta belum ada kecelakaan, ya udah saya bawanya sengaja saya tabrakan. Ada itu sengaja dia membakar rumahnya, kenapa? Untuk bayar hutang. Utangnya sudah banyak,
ya, dia ada asuransi kebakaran. Nah akhirnya bagaimana? Udah saya bakar rumah saya. Disuruh orang lain, kalau dia yang bakar ketahuan gak dapat asuransi. Disuruh orang lain bakar, akhirnya apa? Dapat asuransi kebakaran, dapat uang, bayar utangnya dia. Bisa dia beli rumah lebih besar lagi dari yang kebakaran itu. Ya. Nah akhirnya manusia jadi tidak sehat cara berpikirnya. Malah Allah merintahkan kita untuk apa? Untuk menjaga diri, menjaga harta. Ini malah sengaja harta mobil tabrak-tabrakan. Nah, tapi yang jelas ini ada unsur untung ruginya. Islam melihat bahwa untung rugi ini diharamkan. Jelas? Jadi asuransi para ulama sudah mengharamkan dari dulu. Kita tidak sengaja, tidak banyak dalil kita baca. Intinya dari zaman ke zaman para ulama mengharamkan asuransi ini, segala bentuk asuransi konvensional. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi apa lagi? Seluruhnya haram. Ya. Terus asuransi syariah. Nah, apakah ada asuransi dalam syariah? Ya. Maka konsep asuransi syariah tolong menolong, takaful. Kita dianjurkan ketika ada yang kena musibah untuk saling membantu. Nah, berarti konsepnya bukan cari untung rugi. Kalau yang konvensional untung rugi, ya kan? Harta kita serahkan, kalau kita terkena musibah, perusahaan untung. Bahkan kalau kita ingin untung, kita kena sengaja musibah, untung rugi jadinya. Tapi kalau Islam ada dalilnya apa? Asy'ariyin, kabilah Asy'ariyin, mereka terkena musibah kekurangan makanan ketika perang. Ya, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka takaful, meringankan risiko musibah tersebut dengan cara apa? Masing-masing menghadiahkan makanan dia. Jadi Rasulullah SAW mengatakan innal asy'ariyin, kabilah Asy'ariyin, iza armalu fil ghazwi, kalau mereka kekurangan makanan dalam peperangan, au qalla ta'amun iyalihim, atau ya makanan keluarga kabilah tersebut berkurang dengan sebab apa? Musim paceklik misalkan, bil Madinah, di kota Madinah, jama'u makana indahum fi bin wahid, maka mereka mereka sudah secara secara masyarakat swasembada ya, atau gotong royong, ada orang-orang yang mengumpulkan makanan pakai kain nih, kumpul ya, makan yang ada di rumah dikumpulkan di kain tersebut. Nah begitu sudah terkumpul, apa yang mereka lakukan? Dibagi rata makanan tadi ya, meringankan musibah. Nah sebetulnya di masyarakat kita sudah ada takaful itu meringankan beban, apa namanya, iuran kematian. Iuran kematian itu asuransi dalam Islam, itu asuransi Islami itu Pak. Artinya apa? Kita diminta untuk setiap keluarga membayar itu hadiah atau iuran tertentu. 10.000. Di sini berapa yang kematiannya? 3.000, masya Allah. Masya Allah, murah sekali ya 3.000. Itu nanti yang kalau ada yang meninggal dapatnya apa Pak? Oh, hanya itu saja. Oh iya, nggak apa-apa 3.000 ya. Nah, 3.000. Nah, itu bentuk asuransi Islami. Ya, jadi dikumpulkan uang, begitu ada yang kena musibah, maka disepakati kita kasih uang ini untuk orang tersebut. Nah, itu bentuknya asuransi, meringankan risiko tadi. Misalkan kita apa risiko yang sering terjadi ya. Nah, risiko yang sering terjadi sekarang misalkan kan bentuk asuransi kan begitu kan? Dapat ganti rugi dari risiko. Itu yang cara Islami. Nah, begitu kita kena musibah, misalkan para pedagang sepakat, misalkan kayaknya kita ini sering ini deh rawan terkena kebakaran. Ya udah kita bikin
mengumpulkan uang. Kalau seandainya terjadi musibah kebakaran atau kemalingan, kita kasih bantuan. Nah itu takaful syariah, asuransi Islami. Dalilnya tadi nggak ada untung rugi. Berarti orang musibah dibantu oleh uang tadi. Bagaimana seandainya selesai, misalkan hanya 1 tahun, nah ya kan, 1 tahun. Nah ini kalau di sini gimana Pak? 1 tahun misalkan nggak ada yang mati, uang itu gimana kan? Nah, alhamdulillah. Nah, bagaimana seandainya uangnya sampai miliaran, triliunan, ya kan? Karena banyak terkumpul. Nah, ini bisa caranya bagaimana? Uang itu bisa juga yang terkumpul tadi dikasih untuk modal, investasikan ke modal masyarakat yang ingin berusaha tapi tidak punya modal, bagi hasil. Paham? Nah, jadi ini harus dikelola dengan orang-orang yang ngerti cara Islam. Uang terkumpul ini bisa bagi hasil, otomatis begitu ada keuntungan dimasukkan lagi ke dana ini, ya. Nah, kemudian kalau ada yang terkena musibah dibantu sesuai kesepakatan berapa dikasih. Nah, terakhir misalkan 10 tahun atau 1 tahun atau 5 tahun, uang ini banyak tidak terpakai. Bagaimana? Itu milik siapa? Milik orang yang ikut, seluruh anggota, dibagi bagi mereka semuanya secara rata. Ya kan? Sangat banyak untungnya. Orang yang terkena musibah dapat bantuan, uangnya bisa digunakan untuk investasi yang Islami, ya, sehingga terus berkembang, sehingga ya itu banyak manfaatnya. Nah itu konsep yang Islami, tapi prakteknya betul-betul harus diawasi oleh orang yang mengerti syariah, karena konsep itu sudah benar, tapi pas prakteknya ternyata banyak pelanggaran syariah. Wallahu ta'ala. Saya rasa waktu kita tinggal setengah jam, kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau di masa dulu kita pernah bekerja pada perusahaan asuransi? Itu yang ditanyakan cara bertobat karena merasa bersalah kepada para nasabah yang telah dirugikan atau yang diuntungkan. Nasabah yang diuntungkan. Bagaimana Ibu merasa bersalah? Paham maksud saya? Kalau yang dirugikan nggak apa-apa merasa bersalah, tapi nasabah diuntungkan merasa senang harusnya ya. Nah, intinya tadi kita sudah tahu bahwa asuransi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, dan itu sudah sepakat para ulama, ya, karena gharornya, ketidakjelasannya sangat tinggi. Pertanyaannya bagaimana bertobat? Bertobat itu sama seperti pada maksiat yang lainnya, menyesali dalam hati, berjanji tidak akan mengulangi, ya itu. Kemudian kalau masih ada hasil yang haram, itu kan haram, ya, masih ada hasilnya yang dulu yang haram pada kita, maka dilihat keadaan kita sekarang, kita termasuk orang yang punya uang atau tidak. Ya, pada asalnya sesuatu yang haram kita lakukan kita tidak tahu, maka itu tidak berdosa. Kalau sudah habis kita pakai tidak ada masalah. Falahu masalah fa amru ilallah. Yang berlalu biar berlalu dan biar Allah yang berikan keputusan di akhirat nanti. Kalau betul-betul dalam hatinya bertobat kepada Allah, Allah pasti akan maafkan. Yang berlalu biar berlalu. Cuman bagi orang yang sempat kaya dia dari hasil yang haram itu, ya, apakah boleh dia menikmati hasil yang haram itu dulu? Maka
Ya, kalau masih sisa, dilihat status dia. Kalau dia fakir miskin tidak punya pekerjaan berikutnya, maka halal untuk kebutuhan dia makanan pokoknya 1 tahun, dan untuk usaha maka sisanya itu sebaiknya dia bersihkan, diberikan pada fakir miskin keluarganya. Tidak boleh pada orang tua, tapi berikan pada mungkin saudara yang beda rumah, yang fakir miskin juga dikasih ke mereka. Ya. Wallahu ta'ala dalam rangka membersihkan dari harta yang haram. Wallahu ta'ala alam. Ya, ketidaktahuan tidak ada dosa. Itu yang harus kita, tapi rasa bersalah menunjukkan keimanan kepada Allah. Ya, sehingga Umar ya, yang sering menangis ketika ingat beliau pernah membunuh anak perempuannya. Padahal itu tidak tahu, tapi beliau selalu menyesali perbuatan dosa. Itu menunjukkan iman kita pada Allah. Maka semoga Allah menjaga iman kita hingga diwafatkan dari dunia ini. Yang mana duluan ini? Ya, ini duluan. Ustadz, bismillah Ustadz, bagaimana hukum suap atau nembak bikin SIM? Bagaimana SIM-nya ditembak ini gimana ini? Pakai apa nembaknya? Ini sudah jadi istilah ini Bu ya, nembak bikin SIM. Nah, ini sudah istilah. Kalau nembak itu kan pakai pistol, pakai panah kan. Ini SIM ditembak. Maksudnya uang dikasihkan uang petugasnya dan lebih didahulukan itu ya. Nah, istilah itu. Karena apabila tidak dengan cara itu susah bikinnya, dipersulit. Syukran Ustaz. Nah, ya. Saya tidak tahu. Kan ada apa? Jasa-jasa ini tadi bikin apa? KTP sama SIM kan ada jasa bikin SIM itu ada kan ya, yang legal itu kan udah serahkan aja pada dia, selesai. Paham maksud saya Bu? Mereka kan legal. Oh, biro jasa ya, biro jasa. Nah itu apa? Biro jasa kan? Ya, ya. Oh, biro jasa itu harus tes. Ya itu. Nah, saya nggak tahu. Maksudnya begini. Maksudnya kenapa kok ada legal gitu? Oh gitu. Tapi biro jasa kenapa bisa ngeluarin? Sama nggak tahu kita Pak. Karena tidak tahu ya sudah kita ya. Karena pertanyaannya tadi dipersulit Ustadz katanya. Ya itu. Artinya suap itu dibolehkan kalau memang sampai kita darurat, sampai sulit hidup kita, kan hak kita. Ibnu Mas'ud pernah ingin masuk suatu kota. Ya, akhirnya tentaranya itu mengatakan gini, ya, kalau ingin masuk bayar dulu. Berarti kan tentara itu sudah digaji, disuap, dia minta 2 dinar, disuap. Kalau kamu nggak bayar, uang nggak boleh masuk. Akhirnya masuk bayar, dan beliau mengatakan apa? Dosanya dia yang nanggung, kita nggak. Kenapa? Kita nggak bisa masuk, bawa barang-barang, harus bayar suap. Nah itu dalilnya. Artinya para ulama membolehkan kalau memang itu keadaannya kita memang tidak ada pilihan. Berarti ada pilihan atau tidak tergantung antara satu orang dengan orang lain. Kalau kemungkinan besar dia lulus tes, nggak boleh bagi dia, ada pilihan lain. Paham maksud saya? Ya coba tes dulu, maksud saya tes dulu. Padahal kita nggak lulus. Nah itu solusi terakhir, kita butuh untuk itu kemana-mana. Kalau enggak kena tilang terus kan. Nah banyak uang yang habis. Nah minimalkan dengan cara
suap tadi nggak apa-apa, boleh. Kira-kira paham loh saya? Ya, artinya kalau memang sudah hak kita dipersulit, nah itu boleh kita menyuap, tidak berdosa selama tidak ada pilihan. Kalau masih ada pilihan berarti itu kan darurat. Ya, Allah ta'ala. Ingat ya, darurat itu selama tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan, haram dia, kembali ke masalahnya. Nah, antara satu orang berbeda dengan orang lain. Ada pertanyaan baru? Masya Allah. Bismillah, Ana bekerja di bagian purchasing di sebuah perusahaan lampu. Ketika ada prospek untuk proyek dari sales saya ini, saya sebagai purchasingnya ditugaskan untuk mencari harga. Dan jika proyeknya tersebut sudah didapatkan, saya ditugaskan untuk membeli barang tersebut. Masalahnya Ustadz, ketika proyek tersebut sudah didapatkan oleh si salesnya ini, salesnya memberikan uang kepada si pemilik proyek manajernya. Apakah pekerjaan anak ini halal Ustadz sebagai purchasingnya? Aduh, saya nggak paham ini. Kita bukan project manager. Kita apa tugas kita sebetulnya di mananya? Saya kurang paham. Siapa yang bertanya ini? Masya Allah. Silakan jelaskan. Purchasing itu apa? Sales langsung. Terus? Ke? Antum kerjanya di perusahaan mana? Perusahaannya beda lagi. Kok kenapa saya belum paham ya? Saya belum kegambar oleh saya. Coba gambarkan secara misalkan lampu, gimana ini? Ada perusahaan menjual lampu. Antum bekerja sebagai marketing, itu artinya loh, marketing itu memasarkannya ya. Berarti antum memasarkan untuk beli lampunya ini. Misalkan saya beli lampu, berarti antum bukannya saya gitu. Tapi antum kerjanya di perusahaan itu? Antum kerjanya di perusahaan lampu itu? Oh gitu. Oke, terus? Oke, jelas. Terus? Bentar. Antum cari harga. Emang harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu, kenapa kok cari harga? Maksudnya gimana? Oke. Oh, sales ini ngatakan ada orang yang butuhkan lampu sekian, misalkan gitu. Nah, harganya berapa gitu? Antum untuk harga sekian. Oke, terus? Ya. Sales ini dapatkan fee dari antum atau dia menetapkan sendiri harganya?
Oh, antum izinkan, silakan ambil untung. Kalau nanti barangnya siapa yang salesnya yang ngantarin atau antum yang ngantarin? Nah, kalau oke, bentar. Berarti si salesnya ini betul-betul dia diizinkan, silakan ambil, pokoknya desa sekian, silakan kamu ambil untung sekian. Oke, terus pertanyaannya, ya. Karena setiap project itu ada project manajernya dan selalu sesales ini supaya dia dapat konsumen, dia sering ngasih uang ke project manager sehingga dibanyak ininya. Pertanyaannya, ya, ya. Berarti, tapi antum tahu pasti dia akan selalu ngasih uang. Kok antum bisa tahu itu? Kerincian keuntungan dia ke antum. Ah. Ah, berarti gitu. Ya, paham. Berarti sales itu murni betul-betul dia hanya menjualkan barang, kena laporannya lengkap kan? Murni hanya sebagai wakil kita. Nah, bagaimana berarti kita sebagai orang yang diamanai Allah Ta'ala sebagai pemimpin, kan pemimpin antum kan, dia hanya bawahan antum kan, maka pemimpin itu bertanggung jawab dengan orang yang dipimpinnya, ya. Berarti dia melaporkan ngasih uang ke sana, antum bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Paham maksud saya? Karena kan antum yang milik barang ini sudah diwakilkan perusahaan, antum bertanggung jawab, ya. Berarti antum memiliki tanggung jawab terhadap sales tadi. Maka sebagai pemimpin akan dipertanyakan tentang perbuatan orang bawahan antum, paham? Maka apakah boleh? Tidak boleh antum biarkan dia melakukan itu. Ya, antum sebagai pemimpin terserah antum. Antum, saya nggak mau itu. Kan pemimpin antum kan? Cari sales yang lain, ada kayak gitu. Kalau enggak antum tanggung jawab, paham maksud saya? Kan nanti ditunjuk oleh perusahaan sebagai pemimpin, urus ini, ya. Maka kewajiban kita dalam pekerjaan kita harus memastikan dia untuk mengerjakan sesuai syariat. Nah, mungkin masukan-masukan lainnya, ya minta suruh dia apakah boleh proyek itu dapat hadiah. Ya tanyakan kepada dia, paham maksud saya? Nah, kalau proyek manajernya dapat hadiah dari ini boleh, kata perusahaannya, ya nggak ada masalah. Suruh dia, ya kalau yang ngasih hadiah juga kasih tahu perusahaannya, boleh nggak ini di project manager dapat hadiah. Nah, sehingga terbuka semuanya di hadapan Allah. Paham maksud saya? Sehingga kalau mendizinkan nggak ada masalah. Tapi kalau tidak diizin perusahaannya, antum tidak boleh kan, ini antum tanggung jawab di akhirat nanti. Yang membiarkan bawahan melakukan dosa. Wallahu ta'ala. Ya. Berat ya. Berat banget emang, tapi itulah konsekuensinya. Konsekuensinya kita akan ditanyakan nanti di hadapan Allah nanti. Allah Ta'ala alam. Apakah kita berlepas diri? Nggak bisa, di bawahan antum, bawahan kita. Nggak bisa berlepas pura-pura tidak tahu, ya, karena dia sebetulnya hanya tergantung dari kita. Jadi tidak bisa dia sangat tidak pura-pura tidak tahu, tidak bisa. Padahal sudah diingatkan, Ustaz, tetap dia melakukan dosa. Nah, ya, alasannya kan sudah diingatkan Ustaz, tapi tetap aja melakukan itu Ustaz. Apakah boleh saya? Nah, beda nasihati penguasa dengan tidak memiliki kekuasaan.
Kalau memiliki kekuasaan, nasihatnya merubah dengan tangan, dengan kekuasaannya itu. Paham maksud saya? Kalau pemimpin dia memiliki kekuasaan, maka merubahnya dengan tangan, nggak bisa hanya dengan ucapan, dengan nasihat. Ya, ya, silakan ada. Misalnya marketing, oh antum bawaannya. Iya, masalahnya panjang antum ya. Ini masih banyak pertanyaan lain. Nah, antum intinya itu yang saya sampaikan. Cobalah dilihat. Misalkan dia atasannya, ya ingatkan saja. Kalau memang dia atasannya kita nasihatkan, dan setelah itu kita berlepas diri. Sambil itu ya berusaha nanti jangan biarkan kau sudah dinasihati, ternyata dia atasannya Ustaz, bukan saya atasannya, dia dia yang melakukannya. Ya, sementara menjelang itu antum memang tidak terkena karena dia sudah dinasihati ya, untuk tidak berdosa, tapi carilah yang lain yang lebih antum membuat tenang. Ya, kalau tidak akan terus tolong menolong dalam hal itu. Wallahu ta'ala. Bila masjid mau bikin koperasi, sebaiknya akad apa saja yang dipakai? Waduh, masya Allah, ini kalau bikin koperasi baiknya konsultasi ke ini ya, karena banyak seluruh akad bisa dipakai. Nah, kalau bikin koperasi, ini masjid mana ini? Bisa nanti saya ada beberapa konsultan yang ini ya, bisa hubungin saya nanti. Karena kalau nanya akadnya banyak, yang penting itu pengawasannya sebetulnya. Ya, saya pengawas dari beberapa koperasi, ada banyak, ada 4 apa 5 kayaknya saya ngawasi, ada 5 kayaknya. Assalamualaikum. Dalam jual beli rumah dan lainnya orang ngasih DP, namun akhirnya jual beli batal. Apakah DP harus kembalikan atau tidak Ustadz? Jika tidak dikembalikan, apakah itu halal? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, masalahnya begini. Apakah setiap orang paham jual beli DP itu kalau batal hangus? Semua orang paham nggak itu? Hah? Enggak. Terus buat apa DP? Tujuan DP itu untuk apa sebetulnya kalau gitu? Tanda jadi, kalau jadi ya batal, kalau hangus dibatalkan sepihak. Itu maksudnya. Maksud saya begini, kalau kita mungkin banyak orang tidak paham apa itu DP, maka kita perjelas DP itu Bapak Ibu, kalau saya minta DP konsekuensinya kalau Ibu batalkan uang hangus. Nah, itu jelas di awal. Supaya dia tidak paham, supaya tidak ada perselisihan di belakang hari. Karena yang DPT itu maksudnya tanda jadi bahwa sudah jadi sepakatan dibayar sebagian harga. Ya, kalau dibatalkan hangus itu yang DP. Tapi ada orang yang tidak paham Ustaz, maka diperjelas di awal supaya tidak jadi perselisihan. Apakah halal? Halal, pendapat yang kuat halal. Kenapa? Yang mengatakan haram dalilnya lemah hadisnya. Kemudian alasan yang haram mengatakan zolim. Kenapa uang diambil barang tidak dapat dikembalikan, ya kan? Nah, itu kan zolim. Kenapa uang yang diambil? Tidak, selama waktu dia pakai barang itu, padahal ada orang lain kemungkinan untuk membeli, sehingga dia tertahan tidak bisa menjual. Misalkan nih, ya DP, harganya cocok. Nah tiba-tiba DP, tiba-tiba ditelepon saya, masih ada nggak mobilnya Ustaz? Ada. Berapa lakunya? 16, saya berani 170. Bisa nggak saya jual lagi ke orang lain? Tidak bisa. Tertahan, padahal bisa saya ambil untung lebih besar. Nah, selama waktu itulah saya berhak mengambil yang DP tadi kalau dia batalkan sepihak. Kan sudah terjadi kesepakatan. Jadi tidak ada unsur kezaliman. Ini ada adil. Adil dua belah pihak, dia dapat menahan barang selama waktu yang sudah disepakati. Tapi yang harus diketahui dari awal itu perjelas, tidak semua orang mengerti tentang jual beli DP. Buktinya kalau saya tanya apa DP itu? Kepanjangannya? Down payment ya Pak ya. Afwan Ustadz, saya diberi
diberi tanah sawah di daerah tinggalan orang tua. Sekarang ada penggarap yang setiap panen dikirim ke saya. Namun jika melihat hasil yang dikirim ke saya tidak sesuai dengan luasnya sawah tersebut, apakah saya harus ikhlaskan atau saya harus minta penjelasan pertanggungjawaban? Syukran. Ya. Nah, pertanyaannya apakah saya harus ikhlaskan atau saya minta pertanggungjawaban? Terserah ibu, pilih yang mana, salah satu dari keduanya. Kalau diikhlaskan alhamdulillah. Kalau minta pertanggungjawaban itu hak ibu, ya, bapak atau ibu, ya. Silakan, kalau merasa mau dicurangin selamanya juga nggak apa-apa. Semoga Allah ganti di akhirat. Tapi kalau dibiarkan dia melakukan curang selama-lamanya, maka khawatir dia nanti terus berdosa. Maka sebaiknya dilihat ya. Bisa kita ikhlaskan, artinya kita tahu bahwa ini ada kecurangan, misalkan ya kita anggap saja ya udah ikhlaskan curangnya itu halal bagi dia. Tapi kalau kita biarkan dia berlaku curang terus, kita membahayakan diri jadi juga terbiasa nanti berlaku curang. Maka kita pertanyakan, pertanggungjawabkan bagaimana laporan sebenarnya, paham? Ya. Nah itu wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Bagaimana? Kok tulisannya hampir sama semua ya? Hah? Kok sama semuanya ini? Ini catatan pertanyaan sebelumnya atau bagaimana ini? Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika kita meminjam dengan saudara, tetapi tidak jelas, tidak tahu jumlah berapa, tidak dicatat, dan saking seringnya dari zaman dulu sudah bertahun-tahun, akhirnya sampai sekarang saudara tidak bayar-bayar. Apakah kita harus ikhlaskan? Jumlahnya banyak, puluhan juta. Ya, dahulu 10 tahun, mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Nah ini dia, ya, Allah sudah perintahkan, ya. Ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Orang beriman kalau kalian berhutang pada waktu tertentu tulislah. Ya. Allah perintahkan untuk apa? Harus perjelas utang tersebut walaupun dengan saudara. Kemudian harus ditulis supaya tidak lupa. Ya. Tapi banyak yang beredar, wah masa dengan saudara harus ditulis, harus kayak nggak percaya aja. Ini Allah yang perintahkan. Hikmahnya apa? Supaya jangan dua kakak adik akhirnya kelahi. Si adik merasa wah bingung dia sekarang kan, bisa-bisa dia bingung sekarang. Nah ini yang dihindari dari awal, hendaknya diperjelas, ya. Nah kalau sudah diperjelas ternyata tidak mampu, maka jelas kita sekarang bersedekah. Dan itu pahalanya besar. Paham maksud saya? Sudah diperjelas Ustaz, sudah ditulis, tapi nggak bayar-bayar juga Ustaz, karena tidak mampu, karena miskin. Maka kita dapat pahala besar dari Allah Ta'ala. Ya, jelas? Tapi kalau misalkan tidak ditulis, tidak dia akhirnya merasa sepele dengan utang tersebut, nggak jelas akarnya apakah dibayar atau tidak. Nah pertanyaannya apa tadi? Sampai lupa saya. Apakah kita harus ikhlaskan? Ya tergantung. Kalau ikhlaskan alhamdulillah dapat. Allah mengatakan apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian ikhlaskan, sedekahkan, maka itu jauh lebih baik. Tapi kalau kita butuh uang, ya terserah, boleh minta, ya. Afwan Ustadz, bagaimana menjual rumah kepada non muslim? Boleh apa tidak? Boleh. Hukumnya bagaimana ya? Boleh, nggak ada masalah. Kecuali kalau dia gunakan untuk maksiat. Dia pakai untuk bikin apa? Kebaktian, maka nggak boleh, haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kenapa? Karena Nabi lakukan jual beli dengan Yahudi dan orang kufar Quraisy. Ya. Saya mau tanya, kalau saya beli tanah untuk pemakaman sedang saya masih hidup, apakah diperbolehkan
menurut agama, mohon penjelasannya. Pemakaman dibeli untuk kita. Setahu saya pemakaman itu kan tanah wakaf ya. Karena dari dulu pun makam itu tanahnya wakaf. Jadi siapapun boleh dikubur di sana. Ini kenapa sampai beli tanah ini? Nah. Nah, ini kenapa sampai beli tanah? Tujuannya buat apa? Enggak, maksudnya begini, Pak. Berarti kita ingin khusus, tempatnya khusus gitu. Ya kan? Tempatnya khusus, padahal kan dianjurkan kita itu dimakamkan dekat pemakaman kaum muslimin, sifatnya adalah wakaf. Ya. Sehingga berkumpul di tempat satu wakaf. Nah, di San Diego. Oh gitu. Nah, bolehkah? Ya, kalau pada dasarnya jual beli itu boleh dalam Islam, tidak ada larangan ya menurut Islam. Nah, cuman kalau sampai mubazir atau sampai melanggar syariat, maka ini sebaiknya jangan dilakukan. Misalkan, kenapa dikhususkan hanya kita saja, hanya dikubur di sana, misalkan beli tanah khusus untuk kita saja, khawatir nanti pengkultusan pada kuburan kita, ya. Atau misalkan tempatnya yang elit, misalkan, maka ini apakah tidak mubazir, ya, termasuk hal-hal yang sia-sia uangnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Kena ada kuburan kaum muslimin? Assalamualaikum. Kalau tidak ada baru ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan jual beli bursa yang di situ ada banyak barang dijual untuk saham? Jual beli bursa gharar. Hamba Allah mohon penjelasan. Ya, semoga hamba Allah dijelasi oleh Allah Ta'ala. Penjual dan pembeli ada kesepakatan untuk beli baju di pasar, tapi baju yang dipesan belum ada karena warna belum sesuai. Dengan usahakan belum bayar, pembeli sudah dapat baju yang sesuai dari penjual lain 2. Jadi batal tidak beli pada penjual pertama. Apakah kasus ini gharar? Tidak ada, akhirnya pesan dari yang pertama gitu. Kemudian dicari lagi pedagang 2, ada, akhirnya dipesan jual beli dengan pedagang kedua, ya. Nah, makanya saya katakan tadi, perbedaan antara kesepakatan dengan pesan jual beli, ya. Kalau kesepakatan berdosa. Kalau ini kita pesan, janji untuk melakukan jual beli, tidak berdosa, boleh. Paham? Maka boleh saja saya pesan ya, tapi kayaknya saya butuh cepat, ya udah beli saja dari pedagang lain, ya. Memang sebaiknya kalau orang yang kita kenal, kita kasih tahu dia dulu, ya, supaya adab sesama teman. Masa ya tiba-tiba pembatalan pesanan, nanti dia kan bisa ada kemungkinan dia dirugikan. Paham maksud saya? Itu tidak mengikat, tapi sebaiknya dikonfirmasi, kasih tahu. Tapi kalau para pedagang itu tidak mau, dia kalau pesan itu, mereka sudah paham, pedagang di pasar itu sudah paham, kalau hanya pesan itu maka kemungkinan jadinya hanya tipis. Mereka sudah paham, berarti tidak ada kesepakatan, ya, maka itu tidak berdosa. Tapi kalau jangan teman, sebaiknya dikasih tahu. Assalamualaikum Ustaz, saya PNS, setiap bulan uang kita dipotong untuk dana kesehatan yang dinamakan Askes. Sekarang udah disamakan dengan BPJS, pemotongannya diambil sesuai dengan golongan. Potongan ini sudah ada sebelum jadi PNS. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya boleh, karena pemerintah sudah mewajibkan. Ya. Bismillah, barakallahu fiik ya Ustaz. Afwan, ada pertanyaan. Di kelas anak saya, wali kelasnya berinisiatif memberikan hadiah kepada murid yang berprestasi, rajin, berakhlak baik dan sebagainya. Dananya diambil dari hasil sumbangan orang tua murid. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair ya Ustadz atas jawabannya. Dana diambil dari orang tua murid, hanya diberikan pada
yang berprestasi, ya, rajin dan berakhlak baik. Apakah boleh? Ini semacam perlombaan, ya, perlombaan yang dibayar oleh anak-anak itu juga, karena orang tuanya kan anak itu juga. Perlombaannya dari mereka, tapi yang dapat hanya sebagian. Berarti yang anaknya tidak berprestasi hilang haknya. Ya kan? Nah, ini tidak boleh. Ini jadi judi dia, gharar. Ya. Karena apa? Ada perlombaan yang dibolehkan syariat, contohnya memanah berkuda. Tapi sepakat para ulama tidak boleh hadiah dari para peserta. Kenapa? Karena begitu anak tidak jadi prestasi, rugi dia. Nah, itu jadi judi jadinya. Paham? Bentar. Ini kalau yang haram itu kalau semua wali murid wajib membayar. Ya, tapi kalau hanya sebagian saja, ada yang tidak membayar, maka itu boleh. Ya, ada yang tidak membayar, hanya sebagian saja, itu boleh. Ada perbedaannya, ada. Kalau seluruhnya harus membayar, maka dia jadi judi. Tapi kalau sebagian saja, itu hanya hadiah, murni hadiah dari orang yang ngasih hadiah orang tuanya. Paham? Kenapa bolehkan dari sebagian? Karena Nabi juga pernah melakukan perlombaan dengan Rukanah. Rukanah ini seorang pegulat yang sangat kuat, tidak pernah kalah. Akhirnya dia kafir, dia Nabi. Ya Muhammad, saya nantang kamu gulat. Maka Nabi meminta, kalau saya menang, apa hadiah untukku, kata Nabi Muhammad. Saya kasih 1 ekor kambing. Gulat, kalah Rukanah. Kemudian untuk gulat keduanya, masih penasaran Rukanah. Ayo kita gulat lagi, kalah lagi. Akhirnya Rukanah mengatakan, kamu bukan manusia biasa Muhammad, katanya. Akhirnya masuk Islam. Kambing dikasihkan Nabi, kembali pada Rukanah. Dan di sini para ulama mengatakan apa? Hadiah hanya dari siapa? Hanya dari Rukanah. Nabi tidak ada dia, sehingga kalau sebagian saja boleh. Ya. Jadi kalau hadiahnya sebagian orang tua murid, maka hadiah tadi boleh. Tapi kalau semua murid harus mengasih hadiah, maka jadi judi dia. Wallahu taala. Semoga satu ini bisa kita jawab. Mau penjelasan kasusnya ada 2 hal. Pegawai bank konvensional yang sudah pensiun menerima uang pensiun setiap bulan, apakah hasil uang ini riba? Ya, hasilnya dari pekerjaan yang haram. Tapi apakah boleh kita menerima? Tergantung. Kalau kita tidak punya penghasilan lain dan kita tidak punya uang yang lain, berarti kita fakir miskin. Fakir miskin yang haram itu halal. Paham? Tapi kalau punya uang yang lain, penghasilan yang lain, maka ini haram, kembali pada hukum asalnya haram. Maka kita harus berikan pada fakir miskin yang lain. Jika uang pensiunnya diambil semua yang kemudian untuk modal usaha, apakah ini masih juga riba? Modal yang digimanakan itu? Syukran. Ya, tadi kita katakan, sudah kita sebutkan, kalau akhirnya fakir miskin tidak punya usaha, ya halal untuk makan 1 tahun, juga halal untuk modal usaha. Kalau masih ada sisa, maka sisanya harus kita keluarkan dari kita, jangan kita makan. Saya rasa bisa dipahami ya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, menambah pengetahuan kita tentang hukum Islam berkaitan dengan hal halal dan haram. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Saya kembalikan pada Bapak DKM, silakan. Terima kasih Bapak Ustaz yang telah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan kita dapat pencerahannya. Dan kepada Bapak-bapak Ibu, insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Terima kasih sekali lagi Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.